Luna aja nggak boleh masuk tuh. Perwakilan ini keluarga loh, nggak boleh masuk guys, ke Luna guys. Rekening BCA Nikmir dibongkar tanpa sepengetahuan Nikmir, padahal Nikmir nasabah prioritas. Jangan sampai ini masalah jadi kemana-mana. Kemarin kan baru ke KPK nih, sekarang muncul nih sama BCA. Ya mudah-mudahan aja BCA cuman ngasih pembuktian ya, masalah mutasi atau saldo atau apapun itulah. Semoga nggak ada kasus baru gitu, biar nggak panjang, biar nggak kemana-mana kasusnya, biar kasusnya juga cepet beres, Nikita Mirzani cepet bebas ya kan? Dok udah tenang dok, udah tenang. Yang dulu semangat lapor-laporin orang, sekarang malah kena kasus sendiri. Reza Gladys, yang dikenal sebagai dokter sekaligus beautypreneur, kini terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Kenapa? Karena produk miliknya ternyata nggak punya izin edar dari BPOM. Bayangin, skincare yang dijual ke publik tapi keamanannya belum jelas. Gimana pendapat kalian? Yang paling lucunya adalah kau ini mau ngapain? Mau somasi Bank BCA? Itil, kau siapa? Kau siapa mau somasi Bank BCA? Hello. Nggak pantas kau sampah gitu, ngapain sih? Nggak penting. Sok bilang-bilangin orang mau ngobrak-abrik rekening kau. Anjing, kau itu terdakwa. Ya, kau itu terdakwa. Kau itu bersalah. Kau itu tersangka. Ya sayangnya, jadi semuanya itu pasti sudah melalui SOP. Ya, pasti semua itu sudah atas izin ono ini segala macam dan dikerjakan berdasarkan SOP. Nggak mungkin dong tiba-tiba petugas bank kucuk nge-print out rekeningmu. Kan nggak nyambung. Giling kau ya, aku rasa ya. Bank sebesar itu juga tahu apa yang harus dikerjakan dan dia itu juga diawasi. Kok bodoh kali sih kau jadi orang? Kau mau ngegiring apa lagi sih, Cam? BCA mau disomasi sama Nikita Mirzani. Nggak apa-apa, somasi aja, nggak usah takut. Tindakan lo nggak salah, udah bener. Karena kalau netizennya pinter, pasti bisa bedain mana diobrak-abrik, mana permintaan penyidik. Yang bilang besok pindah bank sebelah, besok pindah bank sebelah, paling juga saldonya nggak seberapa. Kalau bahasanya terdakwa tuh miskin, gembel, cina. Karena kalau kamu pasti ngerti, mau bank mana-mana juga kalau nasabahnya kena pidana, terus penyidik minta audit rekeningnya, ya pasti ngelakuin hal yang sama. Jadi kalau ada yang bilang BCA nggak aman, salah sasaran. Gua rasa lo yang lagi cari aman. Nah, habis lihat tadi sidangnya Nikita Mirzani ya, terus ada apa ya tadi ya? Ada saksi yang dari BCA ngebredelin itu. Nah, buat kalian ani-ani simpanan para pejabat, buruan tarik duitnya daripada ntar dibredel. Duit lu dari siapa aja? Dari koruptor mana? Ayo, buruan. Mumpung nih lagi anget-anget. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk ke segmen kita ya. Kita efek saham BCA ditutup minus 1,68% sore hari ini setelah sidang, katanya gitu guys. Waduh, kok bisa anjlok nih ya sahamnya. Nah, ini kita lihat seperti apa kronologinya. Saham BCA anjlok minus 1,68%, efek Nikita Mirzani Komat Kamit karena datanya sebagai nasabah prioritas tapi tidak ada privacy dan dikasih ke penyelidik tanpa izin. Nasabah prioritas aja bisa loh datanya diutak-atik seperti itu. Gimana data kita yang cuma gaji numpang lewat? No, kalian merasa namanya nabung di BCA. Nah, Nikita aja itu yang prioritas dananya miliaran aja. Bisa loh datanya itu di-share ke orang lain. Waduh. Apa yang ingin kamu tanyakan hari ini? Nih, apa yang dipelihara? Kan pas sidang DR, pihak saksi Bank BCA sudah dijelaskan. Malu sendiri kan ternak Nikibul. Aduh, gak jadi deh ngebully BCA. Pantas saja diusir sama Nikita, malah ternaknya sendiri yang buka kebenarannya. Waduh. Iya, saya sedang kebingungan karena hari ini ada sidang Nikita Mirzani melawan Reza Gladys dan tadi ada saksi dari bank yang membuka mutasi rekening Nikita Mirzani tanpa sepengetahuan Nikita Mirzani. Apakah hal itu diperbolehkan? Wah, menarik sekali. Sebenarnya, kerahasiaan informasi nasabah itu dilindungi oleh undang-undang loh. Tapi, ada beberapa situasi di mana informasi itu bisa dibuka. Misalnya untuk kepentingan
kepentingan hukum seperti dalam kasus pidana. Apakah Anda lebih detail tentang aturan hukumnya? Untuk pidana bisa, coba lebih detail untuk ketentuan hukumnya. Bisa sih. Tentu. Jadi, dalam kasus pidana, polisi, jaksa, atau hakim bisa meminta izin ke Bank Indonesia untuk membuka informasi rekening bank seseorang. Ini diatur. Waduh, Nikita Mirzani yang katanya rekeningnya diobrak-abrik dan dia nggak terima dan dia akan somasi pihak bank katanya. Ini lucu nih guys. Jadi kalian harus tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani itu tidak mempunyai dasar yang jelas. Itu hanya lagi-lagi penggiringan opini semata dari seorang terdakwa. Yang dimana terdakwa ini nggak paham bahwa terkait adanya kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, maka dalam hal ini penyidik, penuntut umum maupun hakim diberikan kewenangan untuk mendapatkan keterangan ataupun dokumen secara tertulis dari pihak bank. Oke? Jadi nggak perlu lagi persetujuan dari Nikita Mirzani sebagai nasabah. Dan karena apa? Karena berkaitan mengenai data pribadi dari nasabah tersebut sudah dikesampingkan. itu ada undang-undangnya guys, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana ya, pencurian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang ya pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis tuh guys ya. Dalam proses peradilan untuk kepentingan hukum yang diminta oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Jadi kita udah sering banget mendengar bahwa Nikita Mirzani ini sering mengungkapkan kata-kata yang memang tidak ada berdasar. Dia kan punya penasihat hukum. Kenapa nggak coba ditanyakan ke penasihat hukumnya sebelum dia berpendapat gitu? Iya. BCA mau disomasi sama Nikita Mirzani, nggak apa-apa, somasi aja, nggak usah takut. Tindakan lo nggak salah, udah bener. Karena kalau netizennya pinter, pasti bisa bedain mana diobrak-abrik, mana permintaan penyidik. Yang bilang besok pindah bank sebelah, besok pindah bank sebelah, paling juga saldonya. Kenapa? Kalau bahasanya terdakwa tuh miskin, gembel, cina. Karena kalau kamu pasti ngerti, mau bank mana-mana juga kalau nasabahnya kena pidana, terus penyidik minta audit rekeningnya, ya pasti ngelakuin hal yang sama. Jadi kalau ada yang bilang BCA nggak aman, salah sasaran. Gua rasa lo yang lagi cari aman. Waduh. Sorry, kau komen sama siapa? Sama aku. Salah alamat kau. Ya, saya kasih tahu ya Mbak ya. Saya orangnya dari dulu itu netral. Karena saya bukan tipikal orang yang ngefans sama si A, si B atau si C. Ya, saya paling hanya sebatas kagum. Ya, tidak pernah ngefans. Ya, dan saya pun sama Niki juga nggak ngefans. Niki dulu ya, waktu masih membuli si A atau si B. Ya, saya juga ikut protes membuat VT ya. Cuman di sini saya membela Niki karena saya melihat pakai mata, pakai telinga dan pakai hati bahwa di sidang Niki ini tidak ada keadilan. Ya, saya mengkritik Panda karena apa? Punya salah apa Dokter Oki sama dia? Dokter Oki itu loh orangnya diem, gak celametan. Kenapa harus dibully secara nggak langsung di lingkungan pengadilan lagi? Pikir kau ya. Sesuai kacamata hukum perbankan, rekening nasabah dilindungi kerahasiaannya pada pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Pengecualian hanya bisa dilakukan dengan izin tertulis dari nasabah bersangkutan atau permintaan resmi dari pengadilan. Dan meskipun pengadilan memberikan izin akses di rekening tersebut, itu bukan berarti semua transaksi boleh dibacakan di ruang sidang terbuka. Kenapa? Karena Undang-Undang Perbankan mengatur kerahasiaan data nasabah. Pembukaan data hanya sebatas yang relevan untuk perkara. KUHP membatasi alat bukti agar dibuka hanya sesuai kebutuhan perkara. Jadi, kalau pengadilan memberikan akses rekening yang dibuka hanya transaksi terkait kasus, kalau sampai semua historinya dibacakan dan dibuka, itu sudah melewati batas kewenangan dan berpotensi melanggar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang PDP yang jelas melindungi privasi nasabah. Salam dari Koko Hiroshima. Nah, itu dia guys, pasal 40 UU Perbankan, rekening nasabah dilindungi kerahasiaannya maaf. Nikita vs BCA, waduh bakal disomasi. Nah, menurut kalian gimana nih guys terkait berita ini? Kalian punya pendapat apa? Bisa tulis di kolom komentar. Apakah kalian tim netral atau memilih salah satu ya? Pihak mana nih, pihak Nikita atau Reza Gladys atau BCA? Kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin setelah kejadian ini kalian langsung pindah bank ya, yang tadinya kalian namun di BCA kalian langsung pindah ke bank yang lain. Ada hal seperti itu, bisa tulis di kolom komentar terkait infonya ini guys. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.